Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan setiap rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kesehatan untuk kami sehingga kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menyatakan kasih kami kepada Tuhan lewat setiap pujian kami. Kiranya Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan syukur kita akan pujikan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita mau sama-sama katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Kami percaya Kau pulihkan, Kau kuatkan, Yesus Tuhan.
kuduslah namamu, Yesus. Allahku yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa ketika kami sembuh, kami dipulihkan, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena jamahan dari Roh Kudus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami rasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga jiwa kami disegarkan oleh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara atas kami, dan kiranya Tuhan bukakan setiap hati kami, sehingga hati kami boleh menerima firman-Mu, boleh tertanam dalam hati kami, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapak. Kiranya kita dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu dalam berkat kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini masih dalam tema yang sama, Yesus adalah pengharapan. Kita akan sama-sama buka dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia, setiap kita memiliki pengharapan yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki pengharapan yang besar. Mungkin contohnya orang yang di usia tuanya ingin memberi pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Atau ada orang yang juga memiliki pengharapan yang sangat sederhana, yaitu pengharapan supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijakan dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan peradaban manusia, kebutuhan manusia semakin meningkat. Banyak hal yang diinginkan manusia dalam kehidupannya. Manusia bekerja keras untuk mendapatkan hasil di kemudian hari dengan hasil yang baik. Mereka merancangkan segala sesuatu,
bagi pekerjaannya, mungkin ingin memiliki rumah yang besar, memiliki kendaraan pribadi, atau pendidikan anak-anak yang sangat baik, memiliki anak-anak dengan mendapatkan pendidikan yang bagus dan lain sebagainya. Banyak hal yang menjadi pengharapan manusia. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus belajar mengerti bahwa segala sesuatu di bumi ini, di dunia ini, tidak ada yang kekal. Tidak ada satu hal pun yang menjadi pengharapan kita yang bisa kita andalkan. Hanya satu saja yang bisa menjadi pengharapan bagi kita, yaitu pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada dua poin penting yang perlu kita ketahui mengenai pengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama, pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari kita bisa baca bersama-sama dalam Roma 5 dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita kepada Kristus bukanlah pengharapan yang sia-sia. Ada banyak anak-anak Tuhan yang putus asa ketika mereka berdoa tetapi tidak mendapatkan jawaban dari apa yang diharapkan. Tidak sedikit yang menjadi mundur dari Tuhan karena keadaan di sekitarnya tidak sesuai apa yang dia inginkan. Apa yang ada di sekitarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita harus mengerti juga bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita lepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan, karena kita akan menerima setiap janji yang telah Tuhan berikan bagi kita. Itu poin yang pertama, bahwa pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang kedua adalah pengharapan merupakan sauh yang kuat. Dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah kapal akan memakai sauh supaya tidak terbawa oleh ombak atau gelombang laut. Sauh ini seringkali disebut dengan jangkar, Bapak Ibu Saudara. Jangkar merupakan pegangan bagi kapal agar tetap pada tempatnya. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan pengharapan kita. Jika kita taruh di dalam Tuhan yang merupakan sauh yang kuat, maka ketika ombak, gelombang, masalah datang, kita tidak akan menjadi bingung. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak menempatkan sauh kita di dalam Kristus, ketika masalah datang, maka apa yang terjadi, Pak Saudara? Banyak orang yang menjadi stres ketika masalah datang bertubi-tubi, tidak dapat terselesaikan. Ketika masalah datang, kita tidak meletakkan sauh kita di dalam Tuhan,
maka kita bisa melakukan hal-hal yang menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa menghalalkan segala cara. Kita menjadi berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaruh pengharapan kepada Kristus. Ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Kristus, maka kehidupan kita akan menjadi kokoh. Masalah boleh datang, tetapi ketika kita berhadap pada Tuhan, menyerahkan setiap masalah kepada Tuhan, maka di saat itulah kita akan mendapatkan jalan keluar. Puji nama Tuhan, biarlah kita senantiasa menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan kita, hanya kepada Yesus Kristus. Karena pengharapan itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh menikmati makanan rohani Bapa. Biarlah makanan ini Bapa menguatkan kami, iman kami dalam Tuhan Bapa, dan menaruh pengharapan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Bapa. Makasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada ibadah menara doa kota setiap jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Dan di jam 5 sore kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC. Demikian kegiatan sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau tutup ibadah kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami rasakan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, dan lewat firman-Mu kehidupan kami boleh diubahkan. Lewat firman-Mu kami dapat rasakan bahwa Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.